Berbagai instansi penegak hukum kini bekerja lebih terintegrasi untuk memberantas peredaran obat keras ilegal. Operasi gabungan antara Satpol PP, BPOM, Bea Cukai, dan kepolisian menjadi langkah strategis dalam merespon maraknya kasus ini. Di tahun 2025 memperlihatkan pasar obat keras ilegal semakin luas. Stok besar di gudang penyangga, cover bisnis legal, dan pengiriman COD yang memotong jejak digital. Kondisi ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum untuk lebih sigap dalam mendeteksi peredaran obat keras ilegal di kalangan masyarakat. Kasus-kasus pengungkapan obat keras ilegal dalam 3 bulan terakhir menunjukkan peredaran zat berbahaya. Ini bukan lagi kasus pinggiran. Penyalahgunaan obat keras telah menjadi ancaman nyata bagi kesehatan mental dan masa depan generasi muda Indonesia. Langkah serius, tegas, dan berkelanjutan dari seluruh elemen bangsa sangat dibutuhkan agar obat-obatan berbahaya ini tidak terus menelan korban. Langkah serius dan tegas ditunjukkan oleh jajaran Polrestabes Bandung, Jawa Barat. Sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpangan obat keras terlarang digerebek Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung. Rumah di kawasan Komplek Mekarwangi, Kota Bandung tersebut ditemukan sebanyak 1,2 juta butir lebih obat keras terlarang berbagai merek. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, pengungkapan tersebut berawal dari penangkapan salah seorang pengedar obat keras. Saat dibuntuti, pengedar tersebut memasuki sebuah rumah yang menjadi tempat penyimpanan. Setelah dibuntuti, Satres Narkoba Polrestabes Bandung melakukan penggerebekan dan penggeledahan. Ternyata, di rumah ini ditemukan kurang lebih 1.271.700 butir obat-obatan terlarang terdiri dari trihexyphenidyl, tramadol, double Y, heximer, dextro, dan nexas. Kombes Budi mengatakan tersangka pemilik rumah berinisial AZ berhasil melarikan diri saat dilakukan penggerebekan. Tersangka AZ saat ini telah masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ini kemarin mungkin rekan-rekan sudah melihat kami merilis kasus di perumahan di Mekarwangi, suatu rumah kontrakan yang dijadikan gudang tempat peredaran obat-obatan keras terlarang. Kemudian dari Sat Narkoba Polres Bandung melakukan pengembangan yang melakukan pengejaran terhadap DPO. Alhamdulillah kami berhasil mengungkap lagi jaringan atau komplotan dari DPO tersebut di salah satu rumah di daerah Batu Nunggal. Ini kurang lebih dengan jumlah 1.434.000 butir yang telah kita bisa amankan di perumahan di daerah Batu Nunggal. Ini di belakang saya tersangkanya inisial IB, itu komplotan dari DPO yang kita sedang lakukan pengejaran. Jadi pas kita lakukan penangkapan, alhamdulillah tersangkanya masih ada, jadi kita bisa lakukan pengembangan. Ya, jadi kasus ini berkaitan dengan kasus yang kita tangkap kemarin di Mekarwangi. Yang pasti pelakunya diduga kabur ke daerah Sumatera. Ya Bandung dan sekitarnya, mungkin Bandung dan Jawa Barat, mungkin Bandung dan sekitarnya yang dekat dengan Bandung. Ya saya harapkan dengan kita tangkapnya obat-obatan ini setelah 2 hari berturut-turut, semoga mengurangi peredaran obat-obatan keras terlarang berada di Kota Bandung, dan juga kita harapkan dengan berkurangnya peredaran obat-obatan keras mengurangi tingkat kejahatan kriminalitas di Kota Bandung, khususnya begal, geng motor, tawuran, dan lain-lain. Di Jakarta, unit Reskrim Polsek Ciputa Timur berhasil mengungkap kasus peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Dari hasil penggerebekan diamankan 3 orang pelaku berikut ribuan butir obat keras berbagai jenis yang dijual tanpa izin. Di antaranya 2.600 butir trihexyphenidyl, 4.700 butir tramadol, 5.315 butir heximer, dan 746 butir yarindu. Upaya kepolisian dalam memberantas peredaran obat keras ilegal bukan hanya wujud penegakan hukum, tetapi juga langkah nyata melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan dan sosial. Melalui tindakan preventif, represif, serta kerjasama lintas instansi dan dukungan penuh masyarakat, ruang gerak pelaku peredaran dapat semakin dipersempit. Mari bersama menjaga lingkungan agar generasi muda terbebas dari jerat obat keras ilegal, demi terciptanya bangsa yang lebih sehat, aman, dan berdaya saing.